Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bersama saya Nasaruddin dalam mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Baiklah, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, tak lupa Bapak akan menyapa kalian terlebih dahulu. Halo semuanya, apa kabar? Bapak harap kalian semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat untuk terus belajar demi meraih masa depan yang cerah. Tak lupa pula Bapak ingatkan untuk jangan pernah lupa untuk senantiasa berdoa sebelum memulai aktivitas keseharian kita. Baiklah, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada pekan sebelumnya, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang program linear. Nah, program linear ini ada hubungannya, ada erat kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pertidaksamaan linear dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan program linear itu apa? Nah, program linear adalah salah satu metode dalam menentukan solusi optimal dari suatu model matematika yang disusun dari permasalahan linear. Jadi intinya di sini program linear ini adalah cara yang dapat digunakan untuk mencari nilai optimal dari suatu permasalahan linear. Nah, nilai optimal dalam program linear itu ada dua, ada nilai maksimum atau nilai tertinggi dan ada nilai minimum atau nilai terendah. Nah, nilai optimal ini dapat diperoleh dari suatu nilai yang terdapat dalam himpunan penyelesaian dari permasalahan linearnya. Jadi sebelum kita menentukan nilai optimumnya, maka terlebih dahulu kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, dalam program linear ada dua fungsi yang mesti kita ketahui. Yang pertama ada namanya fungsi objektif atau fungsi tujuan, dan yang kedua ada namanya fungsi kendala, syarat atau batas. Nah, fungsi objektif adalah fungsi linear yang akan kita tentukan nilai optimumnya. Jadi fungsi objektif ini adalah fungsi linear yang mesti kita tentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Kemudian fungsi kendala ini berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa program linear ini mesti kita mencari solusi optimal dari permasalahan linearnya. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum menentukan nilai optimumnya. Nah, yang pertama tentu karena permasalahan linearnya masih berupa pernyataan-pernyataan umum, maka yang pertama yang mesti kita lakukan adalah mengubah pernyataan umum tersebut ke dalam model matematika. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model matematika dari permasalahan linearnya. Yang kedua, setelah kita membuat model matematikanya, maka kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai optimumnya, apakah itu nilai maksimum atau nilai minimumnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat model matematika dari suatu permasalahan linear. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, seorang tukang jahit akan membuat dua buah model pakaian, yaitu model 1 dan model 2. Model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 0,5 meter kain bergaris. Persediaan kain polos ada 20 meter dan kain bergaris ada 10 meter. Jika baju hasil jahitan tersebut dijual dengan harga Rp150.000 untuk model 1 dan Rp120.000 untuk model 2, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut supaya hasil penjualan yang diperoleh mencapai hasil maksimal.
Nah, sebelum kita menentukan nilai optimumnya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama kali harus kita tentukan adalah model matematikanya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat model matematika, kita mesti tahu variabel apa saja yang dibicarakan dalam permasalahan tersebut. Nah, ini berdasarkan soal ini bisa kita lihat di sini seorang tukang akan membuat dua model pakaian. Jadi variabel yang pertama yang dibicarakan adalah adanya model pakaian, yaitu model 1 dan model 2. Kemudian model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Kemudian ada kain polos dan kain bergaris, atau bisa kita katakan jenis kain. Ya, karena di sini ada dua jenis kain, satu yaitu kain polos dan jenis kain 2 yaitu kain bergaris. Kemudian yang ketiga ada harga pakaian, ya. Harga pakaian untuk model 1 dan harga pakaian untuk model 2. Jadi di sini ada 3 variabel utama yang dibicarakan, yaitu yang pertama ada model pakaian, ya. Kemudian variabel kedua yang dibicarakan adalah adanya jenis kain, ya. Ada jenis kain yaitu kain polos dan kain bergaris. Kemudian yang ketiga adalah harga pakaiannya. Nah, supaya kita lebih mudah membuat model matematikanya, terlebih dahulu pernyataan-pernyataan ini kita ubah dalam bentuk tabel. Ya, pernyataan-pernyataan ini kita ubah dalam bentuk tabel. Nah, variabel-variabel ini yang akan menjadi judul dari tabelnya. Apakah model pakaian kita taruh di atas atau di samping boleh. Kemudian jenis kain di samping atau jenis kain di atas juga boleh. Jadi tergantung kita mau menggunakan menempatkan antara model dengan jenis kain ini di posisi yang mana. Nah, sekarang misalkan saya menempatkan model pakaian di atas, yang ada model 1, ada model 2, kemudian jenis kain di samping, ada kain polos dan ada kain bergaris. Nah, sekarang untuk model 1 itu memerlukan kain polos sebanyak 1 meter. Berarti di sini kita tulisnya 1 meter. Kemudian untuk model 2 membutuhkan kain polos. Model 2 memerlukan 2 meter kain polos. Berarti di sini kita tulisnya 2. Untuk model 2 ini membutuhkan kain polos 2. Kemudian untuk model 1 memerlukan kain bergaris sebanyak 1,5 meter. Berarti di sini 1,5. Dari sini ya 1,5 meter kain bergaris. Kemudian model 2 membutuhkan 0,5 meter kain bergaris. Berarti di sini 0,5 meter kain bergaris. Nah, di sini ada total. Ini totalnya apa? Ada 20 meter dan 10 meter. Ini adalah total untuk kain polos dan kain bergaris. Jadi total ini kita tempatkan di mana? Karena ini masih ada kosong di atas dengan di bawah. Nah, sekarang kita perhatikan nilai 20 dan 10 ini adalah total untuk kain polos dan kain bergaris. Tentu posisinya harus sejajar dengan kain polos. Berarti 20 itu harus ditempatkan di sini. Berarti di atas sini kita kasih judul total, ya. Nah, total untuk kain polos adalah di sini totalnya kain polos 20 meter. Kemudian total kain bergaris adalah 10 meter. Jadi kita tulis di sini 10 meter. Kemudian yang terakhir ada harga ini harganya apa? Ini adalah harganya pakaian model 1 dan model 2. Jadi harga ini mestinya sejajar dengan model. Berarti model berada di sini, berarti seharusnya harga berada di bawahnya. Berarti di sini kita tulis harga. Untuk model 1 harganya adalah 150.000, sedangkan untuk model 2 harganya adalah 120.000. Nah, sampai di sini kita akan menentukan model matematikanya dengan melakukan pemisalan atau pengandaian terlebih dahulu. Nah, sekarang dari tabel ini bisa kita lihat yang sebelumnya kita akan membuat pengandaian atau pemisalannya terlebih dahulu supaya
model matematikanya lebih sederhana. Nah, yang mana sih yang harus kita misalkan, karena di sini ada dua variabel utama, yaitu jenis kain dengan model. Jadi dengan model pakaian. Nah, cara menentukan yang mana yang harus kita jadikan pemisalan adalah kita perhatikan, kita ambil variabel yang tidak memiliki total. Nah, coba perhatikan di sini yang ada totalnya adalah kain polos dan kain bergaris. Berarti ini tidak boleh kita misalkan. Berarti yang harus dimisalkan adalah model pakaian. Jadi kita di sini membuat pemisalan terlebih dahulu. Misalkan model 1 itu adalah X dan model 2 adalah Y. Nah, sekarang model 1 dan model 2, model 1 kita misalkan X dan model 2 kita misalkan Y. Nah, untuk kain polos pada model 1 itu diperlukan 1 meter, berarti kita tulisnya 1X. Sedangkan pada model 2 itu dibutuhkan 2 meter, berarti ini ditambah 2Y. Model 2 kan Y ya, makanya di sini 2Y, 2 dari sini, 2 berada pada kolom model 2, makanya ditulis 2Y. Nah, sekarang di sini tinggal kita tentukan apakah tandanya lebih besar atau lebih kecil. Nah, cara menentukannya apakah dia lebih besar atau lebih kecil, tinggal kita perhatikan kalimat dalam untuk totalnya yang kita perhatikan ya. Untuk totalnya di sini bahasanya adalah persediaan kain polos adalah 20 meter. Di sini tukang jahitnya hanya memiliki persediaan 20 meter. Jadi pada saat penjahit tersebut menjahit, kain yang dia pakai tidak akan pernah lebih dari 20 meter karena hanya disediakan 20 meter. Ya. Artinya banyak kain yang digunakan tidak akan pernah lebih besar dari 20. Dengan kata lain, di sini tidak boleh menggunakan tanda lebih besar karena persediaan kainnya tidak boleh lebih dari 20. Berarti di sini seharusnya menggunakan tanda lebih kecil dari 20. Kemudian untuk yang kedua, kain bergaris model 1 memerlukan 1,5. Kemudian ditambah dengan model 2 memerlukan 0,5. Nah, sama dengan tadi, ini hanya disediakan 10 meter. Jadi pada saat dia menjahit, kain yang digunakan pasti tidak akan pernah lebih dari 10 meter. Jadi di sini juga kita menggunakan tanda lebih kecil dari 10. Kemudian yang berikutnya adalah syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya bahwa pakaian yang dijahit itu pasti selalu bernilai positif. Model 1 itu harus bernilai positif dan model 2 juga harus bernilai positif. Berarti syaratnya adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Ini adalah syarat mutlak. Kenapa harus lebih besar dari 0? Karena tidak mungkin bahwa penjahit ini akan menjahit pakaian yang sebanyak negatif 5, sebanyak negatif 1. Tidak mungkin ya. Palingnya kita katakan bahwa penjahit menjahit model 1 sebanyak 5, model 2 sebanyak 3. Makanya di sini nilainya selalu bernilai positif. Nah, sekarang dua sistem pertidaksamaan inilah yang disebut dengan fungsi kendala. Kemudian yang di bawah ini adalah syarat dari sistem pertidaksamaan linearnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah menentukan, jadi fungsi kendala sudah ada, tinggal yang kedua adalah fungsi tujuan. Kita akan menentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan di sini apa sih? Fungsi tujuannya adalah hasil penjualan yang diperoleh mencapai hasil maksimal. Jadi tujuannya adalah mencapai hasil maksimal untuk hasil penjualan. Hasil penjualan diperoleh dari mana? Hasil penjualan tentu diperoleh dari harga jual. Harga jualnya di sini adalah 150.000 dan 120.000. 150.000 ini untuk model 1 dan 120.000 ini untuk model 2. Jadi fungsi tujuannya adalah set maksimum. Set ini adalah lambang dari fungsi tujuan dan maksimum karena di soal diinginkan hasil maksimal, makanya di sini maksimum. Jadi tadi 150.000 untuk model 1 berarti 150.000 X
ditambah 120.000 Y. Jadi ini adalah model matematika untuk permasalahan yang pertama ini, yaitu 1x ditambah 2y kurang sama dengan 20, 1,5x ditambah 0,5y kurang atau sama dengan 10, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0 dengan fungsi tujuan. Set maksimum sama dengan 150.000x ditambah 120.000 y. Baiklah, kita lanjut pada contoh soal yang berikutnya. Suatu area parkir mempunyai luas 1760 meter pangkat 2. Luas rata-rata untuk mobil kecil adalah 4 meter pangkat 2 dan mobil besar 20 meter pangkat 2. Daya tampung daerah parkir maksimum 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil adalah Rp1.000 per jam dan mobil besar Rp2.000 per jam. Jika dalam 1 jam daerah parkir terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut sehingga penghasilannya maksimum. Nah, sama dengan tadi, yang pertama yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah variabelnya. Nah, dalam soal ini variabel yang dibicarakan apa saja? Yang pertama adalah luas area parkir. Ini ada luas area parkir, kemudian ada mobil kecil, ada mobil besar, kemudian ada daya tampung daerah parkir, dan yang terakhir ada biaya parkir. Berarti ada 4 variabel yang dibicarakan. Yang pertama ada luas daerah parkir, kemudian ada mobil kecil, ada mobil besar, ada daya tampung, dan ada biaya parkir. Itu di sini yang pertama adalah mobil kecil, mobil besar, atau biasa kita sebut dengan jenis mobil. Jenis mobilnya ada 2, mobil kecil dan mobil besar. Kemudian ada luas area parkir dan daya tampungnya. Luas dan daya tampung, ada luas dan ada daya tampung. Kemudian yang ketiga ada biaya parkir. Nah, selanjutnya kita coba bawa ke dalam tabel informasi-informasi dari permasalahan di atas. Sama dengan tadi ini, jadi yang jadi utama di sini adalah jenis mobil dengan luas dan daya tampung. Terserah jenis mobilnya, apakah kita mau simpan di judul di atas atau judul di samping. Untuk ini saya coba untuk di atas saya luas dengan daya tampung, kemudian di samping itu mobil kecil dengan mobil besar. Nah, sekarang kita lihat informasi dari soal. Untuk mobil kecil itu membutuhkan area seluas 4, sedangkan untuk mobil besar membutuhkan area seluas 20. Nah, sekarang untuk daya tampungnya, daya tampung daerah parkir maksimum 200 kendaraan. Nah, di sini tidak disebutkan daya tampung untuk mobil kecil berapa dan daya tampung untuk mobil besar berapa. Tidak ya. Jadi kalau misalkan di soal tidak disebutkan berapa daya tampungnya untuk masing-masing variabel, kita wakilkan saja dengan angka 1. Ya, jadi 1 untuk mobil kecil dan 1 untuk mobil besar. Karena di soal tidak disebutkan, jadi kita pakai angka umum saja, yaitu 1. Nah, kemudian kita akan menampilkan total. Apa sih yang ada totalnya? Apakah mobil kecil, mobil besar, luas, atau daya tampung? Kalau kita perhatikan di soal, di sini tidak ada total untuk mobil kecil berapa dan mobil besar berapa, tidak ada disebutkan ya. Yang disebutkan adalah total luas area parkir dan total daya tampung. Berarti totalnya itu mestinya sejajar dengan luas. Luas itu berada di sini, berarti seharusnya ke bawah. Berarti total itu seharusnya kita simpan di sini. Ya, totalnya di sini. Berarti total luas area parkir adalah 1760, di sini 1760. Kemudian untuk daya tampungnya adalah 200. Jadi total itu tidak selamanya mesti berada di atas sini ya, tergantung dari keinginan soal atau tergantung penempatan yang kita lakukan dalam tabel. Tadi yang pertama totalnya berada di atas karena memang kebetulan yang kita simpan di samping itu
yang memiliki total, sedangkan ini yang memiliki total itu berada di atas, lari ke bawah, jadi seharusnya totalnya juga berada di sini. Berarti yang ada di sini adalah biaya parkir. Biaya parkir untuk mobil kecil adalah 1.000 dan untuk mobil besar adalah 2.000. Nah, dari informasi ini sekarang kita akan menentukan apa saja yang mana dari dua variabel ini yang akan kita misalkan, apakah mobil atau luas dan daya tampung. Nah, sekarang kita perhatikan yang ada totalnya apa? Yang ada totalnya adalah luas yaitu 1760 dan daya tampung sebesar 200. Berarti luas dengan daya tampung ini tidak boleh kita misalkan. Jadi yang harus dimisalkan adalah mobil kecil dan mobil besar. Jadi mobil kecil kita misalkan sebagai X dan mobil besar kita misalkan sebagai Y. Ini mobil ya. Mobil kecil sebagai X dan mobil besar itu Y. Nah, dari sini kita akan membuat model matematikanya. Sebelumnya kita bandingkan dengan tabel pertama tadi ya. Untuk tabel pertama tadi totalnya berada di sebelah kanan, maka pembuatan modelnya lari ke kanan juga. Nah, sedangkan ini totalnya berada di bawah, berarti pembuatan modelnya juga berjalan ke bawah. Kalau tadi kan 1x 2y kurang sama dengan 20, 1,5x tambah 0,5y kurang sama dengan 10, karena totalnya berada di samping. Nah, sedangkan ini totalnya berada di bawah, berarti ini juga harus jalan ke bawah. Berarti yang pertama untuk mobil kecil luasnya 4, berarti 4x. Kemudian mobil besar luasnya 20, berarti tambah 20y. Nah, sekarang tinggal kita tentukan lagi tanda apa sih yang harus digunakan di sini, lebih besar atau lebih kecil. Di soal disebutkan area parkirnya mempunyai luas 1760. Jadi ketika area parkirnya penuh, area yang ditempati tidak akan pernah lebih dari 1760 karena luasnya sudah terbatas pada 1760. Jadi tidak akan pernah lebih dari 1760. Berarti di sini kita harus menggunakan tanda kurang atau sama dengan 1760. Tidak boleh menggunakan tanda lebih besar karena ini tidak akan pernah lebih besar atau tidak akan pernah melebihi 1760. Kemudian yang kedua, daya tampung. Daya tampung untuk mobil kecil adalah 1, berarti 1x ditambah untuk mobil besar 1y. Di sini disebutkan daya tampung daerah parkir maksimum 200. Berarti maksimum 200 berarti paling tinggi 200. Artinya nilainya tidak akan pernah lebih dari 200. Berarti di sini seharusnya menggunakan tanda lebih kecil juga dari 200. Kemudian syarat mutlaknya adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa mesti lebih besar sama dengan 0? Karena jumlah mobil tidak mungkin bernilai negatif ya, makanya di sini syaratnya adalah lebih besar dari 0 dan lebih besar dan Y lebih besar dari 0. Nah, fungsi kendala sudah ada, syarat sudah ada. Berarti tinggal fungsi yang kedua yaitu fungsi objektif atau fungsi tujuan. Tujuannya di sini adalah penghasilan maksimum tempat parkir. Ya, tempat parkir tersebut memperoleh hasil maksimum, ya, memperoleh pemasukan yang pendapatan maksimum. Oke, penghasilan atau pendapatan ini diperoleh dari mana? Tentu diperoleh dari biaya parkir. Jadi fungsi tujuan di sini adalah memuat biaya parkir ya. Nah, berarti set maksimumnya adalah 1000 untuk mobil kecil, berarti 1000x ditambah 2000 untuk mobil besar, berarti 2000y. Nah, inilah model matematika untuk permasalahan area parkir
dan daya tampungnya. Berarti modelnya adalah 24X ditambah 20Y kurang atau sama dengan 1760. 1X ditambah 1Y kurang atau sama dengan 200, X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Nah, ini adalah bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian fungsi tujuannya adalah set maksimum sama dengan 1000X ditambah 2000Y. Oke, baiklah anak-anak sekalian, demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan via grup. Dan untuk lebih bagusnya lagi, untuk lebih memperdalam tentang model matematika ini, Bapak harap kalian bisa belajar mandiri dengan mencari materi atau pelajaran dari berbagai sumber, apakah dari internet atau dari buku yang lain. Oke, Bapak tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Bapak, jangan lupa untuk selalu tersenyum dan selalu berbahagia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.